Dilansir dari islamedia.com, tak sedikit kisah mengejutkan yang terjadi saat seseorang melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Meski kisahnya seakan tak masuk akal, namun bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Disebutkan oleh penulis, seperti yang dikisahkan oleh teman si penulis yang bertugas sebagai seorang mutawif atau pemandu jamaah umroh yang datang ke Tanah Suci. Kisah ini menceritakan tentang seorang kiai ternama di Jawa. Sebut saja Mansur, bukan nama sebenarnya. Kiai Mansur melaksanakan ibadah umroh pada tahun 1992 silam. Kala itu usianya masih 30 tahun. Tak jauh berbeda dengan mutawif yang mendampinginya. Dalam cuaca dingin bulan Desember, jamaah dari travel umroh ternama ini memiliki kesempatan beribadah di Tanah Suci selama 9 hari. Suatu ketika, sang mutawif yang sudah lama menetap di Mekah itu merasa keheranan dengan gelagat Kiai Mansur ketika memasuki kawasan Masjidil Haram. Bagaimana tidak, ketika kakinya menyentuh lantai, Mansur dengan cepat langsung mengangkatnya. Ia seakan berjalan di atas duri. Sesekali Mansur juga akan berhenti dan menggosok telapak kakinya. Sang mutawif menyangka kaki Kiai Mansur tengah sakit sehingga tak nyaman digunakan berjalan. Namun saat tiba di hadapan Ka'bah, perilaku Mansur semakin aneh. Dia tiba-tiba membuka kain ihram yang dikenakannya. Kain tersebut langsung ia letakkan di lantai. Kemudian ia melangkahkan kaki di atas kain ihram. Orang lain pasti menyangka bahwa apa yang dilakukan Mansur sangat aneh dan seperti anak kecil yang sibuk bermain. Menurut sang mutawif, cuaca hari itu sejuk. Lantainya pun terasa nyaman untuk berjalan. Dinginnya pun tak terlalu terasa. Keanehan kembali terjadi saat melakukan tawaf. Mansur tiba-tiba berlari dengan cepat. Setelah beberapa meter, ia berhenti kemudian melemparkan kain ihram lagi ke lantai dan menginjak-injaknya. Dia juga sempat mengusap telapak kakinya. Karena penasaran, sang mutawif pun memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Mansur. Sebagai seorang yang bertanggung jawab, dia tentu berkewajiban mengetahui kondisi jamaah yang dipandunya. Tak disangka, pengakuan Mansur sangatlah mengejutkan, sebab dia ataupun jamaah lain tak ada yang merasakan apa yang dirasakan Mansur. Saat telapak kakiku menapak lantai Masjidil Haram, aku merasa seperti berjalan di atas bara api. Ini sangat menyakitkan, panas, sakit. Itu benar. Demi Allah, saya tidak tahan dengan lantai Masjidil Haram. Saya membuka kain ihram untuk alas kaki. Panasnya seperti api di bawah lantai. Rasanya terbakar habis kakiku, ujarnya. Karena merasa aneh dengan apa yang dirasakan Kiai Mansur, mutawif yang saat itu menjadi mahasiswa S3 di Mekah ini pun menanyakan apa yang sehari-hari dilakukan sang Kiai sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ternyata Mansur adalah seorang Kiai yang hobi meminta bantuan atas nama agama demi kepentingan pribadinya. Na'udzubillah. Ia sering memakan uang dari para dermawan untuk membangun pondok pesantren yang diasuhnya. Hobi ini telah menjadi kebiasaannya meski hanya sedikit uang dari para dermawan yang ia makan. Namun setelah mengalami peristiwa aneh di Masjidil Haram, sang kiai mengaku bertaubat dan akan meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Banyak orang yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di Tanah Suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di Tanah Suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya seperti dituturkan seorang pembimbing travel haji dan umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka. Jamaah wanita yang tidak disebutkan namanya ini mengalami kejadian aneh saat beribadah di Tanah Suci.
Baik di Mekah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah atau di tempat pelaksanaan ibadah manasik lainnya, aurat wanita itu senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya ataupun penyebab lainnya. Karenanya di sepanjang menjalankan ibadah di tanah suci itu, wanita itu hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tidak disadarinya. Nah, kejadian itu tuh terus terjadi seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan akhirnya beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialami wanita itu saat di tanah suci pun terbongkar. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing ibadah itu bahwa keluarga yang membiayai si wanita itu pergi ke tanah suci telah ditangkap polisi. Rupanya uang yang digunakan untuk membiayai ibadah di tanah suci itu tuh berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Setiap umat Islam yang memiliki kemampuan baik secara fisik dan materi diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan ibadah haji, dan sudah sepatutnya bagi setiap muslim agar sungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah haji agar mendapatkan predikat haji mabrur. Al-Hajj Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa yang dimaksud haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadah hajinya dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh serta menggunakan bekal yang halal, suci, dan bersih. Namun, bagaimana jadinya jika ibadah haji dilakukan dengan menggunakan uang haram, semisal uang korupsi atau hasil mencuri? Ketahuilah jika seseorang berangkat haji ke Mekah dengan menggunakan uang haram, maka risiko ini yang akan ditanggungnya kelak. Nah, apa itu? Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, berhaji ke Baitullah jika menggunakan uang haram, maka ibadah hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pelakunya tidak akan mendapatkan pahala sama sekali, dan justru malah mendapatkan dosa kepadanya. Meski secara praktek lahiriah benar dan sah, namun Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang halal, seperti yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim 1015. Hal ini juga diperkuat lagi oleh sabda beliau, jika seseorang pergi menunaikan haji dengan biaya dari harta yang halal dan kemudian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka berkata penyeru dari langit, Allah menyambut dan menerima kedatanganmu dan semoga kamu berbahagia. Pembekalanmu halal, pengangkutanmu juga halal, maka hajimu mabrur, tidak dicampuri dosa. Sebaliknya, jika ia pergi dengan harta yang haram dan ia mengucapkan labbaik, maka penyeru dari langit berseru, tidak diterima kunjunganmu dan engkau tidak berbahagia. Pembekalanmu haram, pembelanjaanmu juga haram, maka hajimu ma'zur, mendatangkan dosa dan sama sekali tidak diterima. Hadis riwayat Tabrani. Bahkan sebagian ulama dari mazhab Hambali menyatakan bahwa haji yang menggunakan uang haram hukumnya tidak sah. Terlebih lagi kewajiban seseorang yang ingin berangkat haji dengan menggunakan uang haram menjadi gugur. Dan karena sebab itulah seseorang yang berangkat haji dengan uang haram akan sia-sia saja dan menanggung dosa karena menggunakan uang haram itu. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.